pagi semua. Itu hamba-hamba Tuhan yang sangat dihormati oleh Tuhan dan semua jemaat. Tuhan menyertai kita semua. Sungguh saya berdiri di sini di hadapan para gembala, hamba Tuhan, satu kehormatan yang luar biasa. Selain dari Subang, Purwakarta, yang sekitaran sini dari mana lagi? Kerawang, ya, Kerawang sana. Orang Kerawang mana lagi? Ada gembala GBI dari Kerawang. Berdiri dong Pak Wahyu bersama Ibu istri. Ada lagi dari Kerawang. Yang lain mana? Subang, Purwakarta, ada lagi? Bekasi. Oh, ada Bekasi, mana Bekasi? Oh ini. Ayo jawab. Ya. Baik. Ada lagi dari tempat yang lain? Ya ada. Pak Simonnya kok hilang? Pak Simon kemana Pak Simon? Pin, cari apa Pin? Kemana? Ada pun juga. Mengapa jadi kurus kamu? Baik. Buka aja sudah supaya bisa dengar saya juga. Baik. Siap belajar firman Tuhan? Amin. Saya mulai dengan pertanyaan ini. Setiap kali kita mendengar kata atau orang menyebut hamba Tuhan, itu muncul apa, terpikir apa di benak kita? Ayo, hari-hari kita sebut, kita sering dengar, apalagi kita dalam hamba Tuhan. Tapi hari ini kita mau belajar satu hal yang cukup penting. Saya tanya lagi, setiap kali kita mendengar kata hamba Tuhan disebut, mikir apa di benak kita? Pelayan Tuhan. Lanjut, apalagi? Rendah hati. Belum tentu. Setuju gak saya ngomong ini? Belum betul gak? Maaf loh saudara, maaf. Sedih melihat ini. Hamba-hamba Tuhan yang tadinya biasa-biasa, pelayanannya sungguh-sungguh, lalu diberkati Tuhan jadi kaya. Itu cuma statusnya hamba Tuhan, tapi kelakuannya kayak bos. Betul atau salah kalimat? Belum saya tanya kok. Betul atau salah? Nah, maka itu suatu hari kalau memberkati kita semua, jangan lupa konsep ini. Yang disebut hamba Tuhan tetap hamba Tuhan. Belum tentu mereka bisa rendah hati. Contoh, masa hamba Tuhan kayak selebritis, kayak aktor, kemana-mana dikawal, dijagai? Betul enggak? Suatu kali saya diundang sebuah kebaktian, saya datang. Saya pikir ada siapa? Toto masuk, orang-orang pakai seragam warna gelap. Saya pikir siapa? Ternyata itu pengkhotbahnya. Saya langsung pulang. Saya nggak mau dengar hamba Tuhan model seperti itu. Setuju nggak? Dia bukan hamba Tuhan. Kalau sampai hamba Tuhan harus diiringi bodyguard satpam seperti itu, dia menghina malaikat, tahu? Enggak dia ngamen. Mana lebih sakti, malaikat atau satpam? Malaikat. Ya sudah. Maaf. Jadi bukan rendah hati. Yang lain mendengar kata hamba Tuhan, kita ingat apa? Sudah tadi pelayan. Oke, nyebut yang lain. Nah, ini loh, banyak kita lupa. Apa? Dua lagi. Penyampaian firman Tuhan belum tepat. Satu lagi. Jongos. Waduh, itu dia. Jongos, ya. Harusnya tiap kali kita mendengar kata hamba Tuhan, kita harus sadar kita ini wakilnya di dunia. Betul tidak? Yang namanya cuma goreng. Kalau saudara kita bukan wakilnya Tuhan, wakilnya siapa? Mengapa mengerti definisi hamba Tuhan itu sebagai wakilnya Tuhan? Maaf. Apa yang terjadi pada seorang suami terhadap istri dan anak-anaknya? Kalau dia disebut suami, berarti pria ini sudah menikah. Tapi dalam hidup di keluarganya, suami ini selalu mewakili ibunya. Terjadi apa dalam keluarga itu? Ayo mikir. Ngerti gak pertanyaan saya? Ada tidak suami-suami sudah punya istri, artinya sudah punya anak, tapi dididik mama, apa saja ibu. Nah, terjadi apa dalam keluarga ini? Berantem, oke. Jangan berantem, wakili istrinya dulu. Istrinya merasa apa? Ayo jawab.
nggak dihargai. Buat suami atau ayah seperti ini, Jen, coba papa mau tanya, tolong bisa dengar jelas nggak ya, yang di rumah. Nah, anak-anaknya akan menderita sebab anak-anak melihat ibunya diperlakukan sebagai pembantu, sebab papanya nggak menghormati ibunya, mamanya. Ada nggak suami-suami model seperti itu? Ada. Walaupun statusnya suami. Maaf yang berikut, ada nggak hamba-hamba Tuhan dalam pelayanannya mewakili, maaf ya jangan tersinggung dulu, mewakili organisasinya atau silutu? Hamba Tuhan yang dalam hidup pelayanannya mewakili organisasinya, pasti hamba Tuhan ini akan merendahkan teman yang bukan seorganisasi. Salah atau betul kalimatnya? Maka itu penting siapa kita wakili. Lanjut. Ada enggak hamba-hamba Tuhan dalam hidup pelayanannya walaupun disebut jongos tadi, tetapi mewakili uang dalam hidup pelayanan? Maka itu kita selalu cek diri kita, siapa yang kita wakili dalam status kita sebagai hamba Tuhan ini. Kasus-kasus tertentu, masalah-masalah tertentu bisa terjadi dalam hidup kita sehari-hari, namanya manusia. Nah, ketika masalah-masalah itu kita hadapi dalam hidup kita sehari-hari, baik masalah untuk keluarga, masalah untuk jemaat, masalah terhadap tetangga, ya misalnya, maka di situ akan kelihatan siapa yang kita wakili. Betul tidak? Nah, jadi kita ini wakil Tuhan. Ingat ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, ada satu pernyataan yang mengagetkan kita. Dan semua kita tahu, Matius 28. Dia berkata begini sebelum dia naik ke surga. Segala kuasa, masih ingat? Telah diberikan kepadaku, yaitu kuasa yang di langit, di surga, dan kuasa yang di bumi. Lalu kalimat berikut begini kata Tuhan Yesus, oleh karena itu pergilah. Kemana? Perintahnya pergi kemana? Seluruh dunia. Nah, coba kita keluarkan kalimat pendek, oleh karena itu. Saudara, dalam firman itu Matius 28, justru kata kalimat ini oleh karena itu kuncinya. Kita harus sadar. Oke, nanti kita akan bahas, saya stop. Nah, untuk mewakili Tuhan hanya ada satu hal yang paling penting. Bukan dua, bukan tiga. Maaf, saya akan ceritakan fakta-fakta yang saya temui dalam hidup ini. Tahun ini nanti bulan Agustus oleh kemurahan Tuhan, saya akan mensyukuri 48 tahun sampai. Waktu yang cukup panjang. Nah, hampir 48 tahun ini saya sudah diperhadapkan dengan macam-macam bentuk pelayanan, kelucuan, keanehan yang terjadi di dalam gereja Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar untuk mewakili Tuhan. Hanya diperlukan satu hal saja, bukan dua, bukan tiga. Apa itu? Maaf, ada berapa teman yang merasa kalau dia nggak sekolah teologi dulu, rasanya kok aku belum bisa dipakai Tuhan. Ada nggak batul berkata seperti itu? Ada, itu salah. Ingat peristiwa Petrus dan Yohanes yang menyembuhkan orang lumpuh di pintu gerbang Elok, masih ingat?
ketika mereka disidang oleh para pimpinan agama-agama Yahudi, muncullah sebuah kalimat. Kita ini tahu mereka itu orang biasa yang tidak terpelajar. Ada kalimat itu. Soal itu kan mengagetkan. Tapi kita mengenal mereka berdua. Ini yang penting, adalah murid Yesus. Itu yang diakui oleh mereka. Sepertinya ada yang belum tahu. Coba kita buka Kisah Rasul pasal 3. Coba cari ayatnya, saya lupa. Ayo, satu. Kemana semua kumpul Jemilai masuk? Ayo cepat. Ada Kisah Rasul 3 ayat berapa coba? Setelah sidang itu mendengar keberanian Petrus dan Yohanes, maka mereka berkata, ada ayat berapa? 3 atau 4? Maaf, saya lupa. 4 ayat 13. Terima kasih. Oke. Dan kita baca sama-sama. Kisah Rasul 4 ayat 13. Keren. 1, 2, 3. Doain ulang dong, serentak. 1, 2, 3. Nah, keren nggak kalimat itu? Jadi maafkan saya, kalau saudara punya waktu, punya uang, silakan kuliah teologi nggak apa-apa. Tapi jangan ada konsep aku akan makin dipakai Tuhan kalau aku lulus teologi. Itu salah besar. Setuju nggak saya berkata? Setuju. Karena ada ayatnya. Sidang itu mengetahui bahwa mereka itu orang biasa. Lalu kalimat berikut yang tidak apa? Enggak terpelajar. Tapi, nah ini loh. Mereka mengenal Petrus Yohanes adalah pengikut Yesus. Ada hamba Tuhan berkata, kalau gedung gerejaku nggak seukuran ini kali ini, rasanya aku belum layak disebut hamba Tuhan. Ada nggak hamba Tuhan statusnya karena gedungnya? Maaf, salah. Sebutkan. Salah nggak apa-apa saudara sebut. Hanya ada satu hal, bukan dua hal. Saudara dan saya layak disebut hamba Tuhan yang adalah apa tadi? Masa lupa? Wakil Tuhan itu cuma karena satu hal. Bukan gelar kita, bukan status gedung gereja kita, bukan jumlah jemaat kita, bukan khotbah kita seminggu berapa puluh kali. Hanya ada satu. Oke, saya berikan pertolongan sebentar. Sebagai hamba Tuhan, urusannya bukan ke pemerintah dunia, tapi ke pemerintahan setan. Ya, betul atau tidak? Saya tanya ya atau tidak? Sebagai hamba Tuhan, urusan kita bukan ke pemerintahan dunia. Departemen Kementerian Agama itu hanya untuk urusan surat menyurat. Enggak ada yang amin. Tapi urusan panggilan bukan Kementerian Agama yang ngurus kita. Enggak amin. Siapa yang ngurus kita? Yang manggil kita, Tuhan kita yang kita hormati. Nah, maka itu kita harus bedakan. Nah, karena urusan kita bukan kepada pemerintahan manusia, kita diberikan tugas untuk merebut jiwa-jiwa dari tangan iblis. Seperti urusan kita dengan siapa? Dengan iblis, dengan setan. Nah, maka itu sebagai hamba Tuhan, kita perlu apa? Hanya ada satu yang kita butuhkan. Ayo cepat, kuasa. Hampir betul. Otoritas. Nah, kita lihat. Terima kasih Pak untuk jawaban. Kepadaku telah diberikan. Jangan cuma langsung kuasa, salah. Segala. Kalau cuma kuasa, belum tentu semua. Ini segala.
Betul tidak? Yang belum yakin baca Alkitab itu maksudnya. Matius 28. Segala kuasa telah diberikan kepadaku. Kalau enggak 17 dan 18, saya lupa ayat berapa ya? Matius 28. Ya, ayat berapa Pak? 18. Yaitu kuasa yang di mana dan di mana? Di bumi dan di surga. Berarti tidak ada lagi kuasa di luar itu semua. Oke? Nah, sekarang kata penyambungnya ini. Oleh karena itu, pergilah. Nah, itu artinya apa? Dijamin. Hampir betul. Dijamin, betul. Oleh karena itu, ini kalimat kuncinya. Luar biasa. Oke, saya beri ilustrasi yang paling gampang. Roh Kudus menolong saya untuk beri ilustrasi. Satu hari ada seorang mama lagi sibuk masak. Kurang satu bumbu. Terus anaknya dipanggil, "Nak, tolong mama. Papamu sudah beri mama uang. Sekarang kamu pergi ke pasar beli bumbu ini." Nanti nggak contoh kalimat? Iya atau tidak sih? Maka itu kalimat oleh karena itu pergilah. Karena Bapakku dan Bapakmu sudah memberi kuasa segala. Aku beri kepadamu, kamu. Maka hal yang terpenting dalam hidup seorang hamba Tuhan, catat bukan gelarnya. Ada berkata amin. Bukan status gedung gerejanya, bukan jumlah jemaat, bukan pengalamannya, tapi otoritas ada atau tidak. Karena kita berhadapan dengan kuasa gelap. Maaf, saya beri contoh. Tunjukkan surat gereja organisasi yang melantik kita, dan tunjukkan surat dari Kementerian Agama kepada setan. Kebaca nggak oleh mereka? Enggak. Dan mereka nggak takut dengan surat itu. Maka itu kegagalan kita sebagai hamba Tuhan yang terutama bukan karena kita kurang lama melayani, bukan karena kita kurang doa puasa, bukan karena kita kurang hafal ayat Alkitab. Yang membuat kita nggak berhasil dalam pelayanan karena iblis nggak pernah tahu siapa yang mengutus kita. Kalau iblis tahu siapa yang mengutus kita, ceritanya lain. Nah, saya mulai cari di Alkitab. Kapan, kok bisa, bagaimana sebagai hamba Tuhan kita menerima otoritas itu? Ada ayatnya. Semua harus kita pakai dasar firman. Amin. Maka itu saya selalu siap diinterupsi kalau saya lagi bicara dan tidak ada dasar ayat. Saya takut dan saya siap diinterupsi. Saya bisa lupa. Di sini juga pada di hadapan para hamba Tuhan yang diberkati, saya minta kalau saudara dengar saya ngomong nggak ada dasar ayat, minta angkat. Saya akan stop, saya akan cari. Yohanes 17 ayat 8 kita baca. Yohanes 17 ayat 8. Ini keren sekali. Pelan-pelan ya kita baca. Sudah dapat? Ayo kita baca sama-sama. Yohanes 17 ayat 8. Pelan-pelan ya. Per kalimat saya akan uraikan. 1, 2, 3. Stop. Tuhan Yesus ngomong kepada siapa? Kepada Bapa di surga. Kata pertama apa? Nah, ini loh pentingnya. Saudara tolong, kalau baca Alkitab, belajar kitab yang teliti. Saya pegang betul Matius 5, 17, 18. Langit bumi segede ini bisa lenyap, tapi satu titik dari firman ini ada kuasanya. Nah, kalau satu titik aja ada kuasanya, apalagi satu kata.
Satu kalimat. Maka itu kalau saya belajar Alkitab, tanda baca saya perhatikan titik, koma, tanda seru, pembuka kata, titik dua. Jangan dilewati, itu ada maksudnya. Sebab, nah kalau ada kalimat panjang, ada kata sebab di antaranya, itu menunjukkan apa? Ayo, sebab. Iya, ada sesuatu yang kita harus tahu. Sebab segala firman yang telah aku dengar daripada, ini alasan. Ayo kita bongkar. Kalau ada segala firman, pasti ada sebagian firman. Dijawab. Betul? Masih ingat Yudas ayat 20? Hei saudaraku yang kekasih, aku minta kepadamu, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Itu aneh. Kalau Alkitab menyebut harus membangun diri kita di atas dasar iman kita yang paling suci, berarti ada iman yang tidak suci, ada ilmu iman yang suci, ada iman setengah suci, seperempat suci. Loh ya atau tidak? Itu cara kita belajar. Maka itu Papa minta kita membangun diri kita sendiri dengan fondasi iman yang paling suci. Apa itu iman yang tidak suci? Ada pengkhotbah ngomong, saudara jangan takut. Kalau saudara nggak punya uang tapi pengen mobil, datang ke showroom mobil, pilih satu keliling 7 kali kembang tangan. Pernah dengar pengajaran itu tahun 8 bulan yang lalu? Itu kan ngawur. Nah yang punya toko kan bingung, ngapain muter-muter. Nah pernah dengar nggak pelajaran seperti itu? Nggak punya jodoh, tulis apa kriteriamu. Itu iman yang paling najis sudah. Akhirnya Tuhan yang kita paksa untuk memenuhi semua keinginan kita. Akhirnya kalau begitu siapa yang jadi Tuhan? Kita atau dia? Kita. Nah yang jawab, kalau semua kita minta harus Tuhan penuhi, siapa yang jadi Tuhan? Nah kamu ajar itu iman yang najis. Iman yang paling suci adalah iman semua karena dia. Bukan karena uang, bukan karena fasilitas, bukan karena koneksi catat. Maka itu tidak sedikit, maafkan saya kalau ada yang tersinggung, ya itu aja orangnya, paling gampang itu kok saya ngomong. Maka itu tidak sedikit hamba-hamba Tuhan memelihara pengusaha-pengusaha kaya. Betul atau salah kalimat itu? Enggak enak kata memelihara. Nah, gobloknya yang mau dipelihara juga itu maksud saya. Loh, saya berkata betul atau salah? Coba jawab. Ini masalahnya. Nah, kalau ada segala firman, berarti ada sebagian firman. Betul ya? Lalu saya tanya, apa itu sebagian firman? Saya kaget, cepat Roh Kudus jawab. Apa itu? Doktrin gereja. Mengapa Roh Kudus menjelaskan kepada saya bahwa doktrin itu sebagian firman? Ada 2 alasan. Saya tanya, jawab baik-baik. Doktrin gereja sehebat apa? Penting ini jawabannya. Apakah satu doktrin gereja itu mewakili semua kebenaran? Loh ya, kalian jawab dong. Tidak. Doktrin gereja mewakili pendirinya. Betul? Yang kedua, kebenaran itu Alkitab tulis dampaknya cuma 2, memerdekakan dan menyatukan. Betul atau salah kalimatnya? Saya tanya, betul atau salah? Tuhan Yesus yang bicara. Apabila kebenaran itu datang kepadamu, maka kebenaran itu akan memerdekakan. Coba jujur, doktrin itu membelenggu, mengikat atau memerdekakan? Mengikat. Apa bentuk belenggu doktrin?
kita nggak bisa terima doktrin gereja lain dan saling ngotot kami paling benar. Sudah salah. Maka itu saya belajar dogma, saya belajar doktrin, tapi saya nggak pakai dalam pelayanan. Yang saya pakai adalah segala firman. Apa yang terjadi setelah segala firman yang Tuhan Yesus dengar dari Bapa di surga? Dia bilang apa? Kalimat berikut. Lihat lagi Yohanes 17 ayat 8. Apa? Ayo. Ya, itu ulangi. 1, 2, 3. Sebab yang telah telah kusampaikan kepada mereka. Nah, siapa mereka itu? Jemaat dan dunia ini. Jadi saudara dan saya sebagai hamba Tuhan tidak boleh mengajarkan sebagian firman. Kita harus menyampaikan, mengajarkan segala firman. Stop dulu. Kita buka Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Kita lihat. Ayat ini muncul ketika saya bertanya begini. Saya tuh heran antara Petrus dengan Paulus. Siapa yang kumpul Yesus sejak awal sampai Yesus naik ke surga? Petrus atau Paulus? Jelas Petrus. Bahkan Petrus adalah satu-satunya murid. Dari 12 murid itu yang mengalami semua mujizat dari Tuhan Yesus. Betul tidak? Mertua disembuhkan, siapa? Petrus. Jalan di atas air, siapa? Petrus. Telinga Malkus dipotong, disambung lagi. Yang lain enggak. Betul? Berarti Paulus ini semua, Petrus ini semuanya. Termasuk yang nangkap ikan dapat banyak. Hari pertama Petrus. Hari terakhir Yesus nampakkan diri di Galilea, Petrus juga yang dapat ikan banyak. Nah, jangan, saya mau lihat mujizatnya dulu. Itu nanti. Nah, Paulus pernah ketemu enggak? Loh, Paulus pernah ketemu Tuhan Yesus enggak? Boro-boro ketemu dia benci kok. Nah, sekarang siapa pernah lihat? 27 kitab perjanjian baru. Matius sampai Wahyu itu 27. Saya kaget. Paulus menulis 14. Wow. Roma sampai Ibrani. Di kalangan teologi tetap nggak berani berkata Ibrani surat Paulus. Saya yakin, seyakin-yakinnya. Ada 3 saya yakin. 11 murid itu bukan ahli Taurat. Betul tidak? Paulus itu ahli Taurat. Dia anggota Sanhedrin. Betul ya? Maka itu kitab Ibrani itu penuh dengan penjelasan Taurat. Ya nggak mungkin Petrus tahu, Yohanes tahu, Markus, Matius, nggak mungkin. Itu hanya Paulus. Kedua, gaya bahasa penulisan. Saudara baca kitab Roma sampai akhir sebelum Ibrani, Filemon, saudara akan menemukan Paulus ini menulis nomor 3 surat untuk orang Ibrani, artinya untuk semua Yahudi di perantauan. Hanya Paulus yang tahu. Benar atau tidak? Maka itu Ibrani saya yakin, seyakin-yakinnya itu tulisan Paulus. Kenapa ya? 27 kitab, 14 tulisan Paulus, berarti dia nulis 51%. Petrus berapa? 2. Iya, cuma 2. Itu pun cuma 1 Petrus dan 2 Petrus. Dan gilanya Paulus lagi, maka saya pakai kalimat itu. Waktu saya bongkar 14 surat ini, 90% lebih itu Tuhan Yesus nggak pernah khotbah, nggak pernah ngajarkan. Saya lebih pusing lagi dapat dari mana saudara kita yang satu ini. Contoh tentang tubuh Kristus, mana Yesus pernah ngajar? Karunia Roh, mana? Tentang gereja, wih Paulus surat tentang gereja itu luar biasa. Tentang pelayanan, tentang karunia Roh, dan banyak
banyak lagi tentang akhir zaman. Kalau saudara baca surat 2 Tesalonika, luar biasa. Dari mana saudara kita ini tahu? Paulus pernah jumpa Yesus nggak? Yang nyata loh, yang nyata. Nggak pernah. Dia hanya lihat penglihatan waktu mau menganiaya orang-orang percaya. Masih ingat ya kisah itu? Nah di situ saya ingat. Apakah Tuhan Yesus pernah ninggalin buku sebelum naik ke surga? Enggak. Apakah Tuhan Yesus pernah buka sekolah kitab lagi? Terus rektornya Petrus? Enggak. Nah maka itu saya tanya, dari mana yang dia bisa ketemu lebih 50%? Nah jawabannya di ayat 13 dan 16. Mari kita baca. 1, 2, 3. Ulang dong, serentak. Saya ingin saudara serentak. Yang serius saudara baca. 1, 2, 3. Nah, tetapi apabila ia datang itu roh kebenaran, maka tugasnya. Nah, ini akan memimpin kita kemana? Ke dalam. Jangan lupa dalamnya. Kalau baca yang teliti, penting. Jangan dipotong-potong ayat itu. Akan memimpin kita kemana? Ke dalam seluruh kebenaran. Sama. Kalau ada kalimat seluruh kebenaran, berarti ada sebagian kebenaran. Maaf. Maka kalau ada orang ngotot ingin sekolah teologi dan bisa tahu semua kebenaran, orang itu harus kuliah di semua sekolah teologi di Indonesia dan di dunia. Mati. Betul nggak? Kapan selesainya? Sebab masing-masing sekolah teologi pasti pegang satu doktrin gereja mereka. Betul atau salah kan? Maka itu tidak ada sekolah teologi manapun, sehebat apapun, setua apapun di dunia yang mampu mengajarkan, menuntun orang ke dalam seluruh kebenaran. Hanya Roh Kudus. Maka itu bergantunglah penuh pada Roh Kudus. Ini dasar. Jadi jawabannya, kenapa Paulus bisa tahu banyak? Karena dia lebih taat pada Roh Kudus daripada Petrus. Ini kunci. Kembali lagi ke Yohanes 17 ayat 8. Dibaca dari awal, yang kencang suaranya. 1, 2, 3. Belum. Yohanes 17 ayat 8. Ini kita akan habiskan betul. Udah, Yohanes 17 ayat 8. 1, 2, 3. Nah, perhatikan dua kata telah. Sebab segala firman yang telah kau sampaikan kepadaku, pada Yesus, Yesus telah apakan? Telah lagi. Telah kau sampaikan kepada mereka, kepada dunia, kepada kita. Terus, nah, muncul kata telah lagi. Dan mereka telah percaya. Maaf. Maka kalau ada pemberitaan Injil, pemberitaan firman yang diberitakan nggak percaya, berarti kita sampaikan belum segala firman. Firman yang utuh kalau kita sampaikan, orang akan percaya. Tertulis bu. Firman yang utuh, segala firman. Boleh nggak saya ganti kata firman yang utuh? Boleh. Komplit, lengkap, betul? Itu tidak dimiliki oleh sekolah teologi manapun dan tidak dimiliki oleh gereja manapun. Firman yang utuh hanya bisa dilihat dari hidup kita. Serius. Firman yang utuh tidak boleh tinggal di dalam sebuah buku, baik itu buku Alkitab maupun buku-buku rohani karangan siapa saja. Firman yang utuh itulah Yesus sendiri. Segala firman yang dari Bapa adalah Yesus sendiri. Betul atau tidak? Kita lihat Yohanes 1:14. Yohanes 1:14. Ini luar biasa. Yohanes 1:14. Yang kuatnya suaranya kencang. 1, 2, 3.
Stop sampai situ saja. Ada dua pengertian lewat ayat ini. Satu, firman itu telah menjadi manusia. Itulah kelahiran Yesus jadi manusia ke dunia. Betul? Loh ya atau tidak? Firman itu telah jadi manusia. Siapa firman itu? Tuhan Yesus. Tapi kan dia sudah naik ke surga. Padahal firman itu harus apa? Kalimat berikut. Nah, ayo baca. Firman itu harus bagaimana? Diam di antara kita. Tapi firman yang sesungguhnya sudah naik ke surga. Maka pikiran anak-anak, dunia ada firman enggak? Tidak ada, karena sudah naik ke surga. Nah, ini pengertian kedua. Saudara dan saya manusia atau bukan? Maaf, ini jangan tersinggung pertanyaannya. Nah, maka itu saya katakan, firman yang utuh, segala firman itu tidak ada di buku manapun termasuk Alkitab. Firman itu harus jadi manusia. Amin. Telat. Harus begitu lah. Jadi kita harus amin begitu. Betul? Nah, coba colek sebelahnya. Kok firman? Coba colek. Kok firman dulu ya. Dan jadi manusia. Nah, ini yang terjadi. Sebab segala firman yang telah aku dengar daripadamu, Bapa, telah aku sampaikan kepada mereka. Maka itu mereka baca. Maka itu mereka telah percaya. Lanjut. Ayo lanjut. Belum selesai. Saya nggak dengar, saya nggak bawa kita pasal. Saudara, saya minta saudara yang jawab, yang baca. Setelah mereka percaya dan menerimanya. Setelah itu, ayo baca. Mereka pelan-pelan. Ini ada perbedaan kalimat. Maka mereka tahu benar-benar. Apa bedanya dengan kalimat benar-benar tahu? Beda. Renungkan. Maka itu jangan kalau baca puji Tuhan 5 pasal sehari ini, itu kejar setoran tahu. Baca itu diresapi, direnungkan, diulang-ulang. Maaf, izinkan saya berkata-kata hamba Tuhan yang saya hormati. Kenapa ada kitab namanya Ulangan? Nah, saya tanya, kenapa ada kitab namanya Ulangan? Jawabannya, karena kita sering lupa gitu, susah benar, itu diulang-ulang. Loh, betul tidak? Maka itu jangan pernah hanya satu kata. Coba di Ulangan apa itu, coba saya dibuka, saya baca aja. Begini firman, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Masih ingat firman itu? Nah, jadi saya sering ajar anak-anak. Kalau saudari papa mamamu mana? Sudah berapa kali nih papa beritahu kamu? Jawablah, kurang berulang-ulang, Pak. Oh, ada yang ngomong. Ingat berapa kali Tuhan Yesus mengajar mereka, anak manusia harus kembali ke Yerusalem, ditangkap, diadili, disiksa dan mati, tapi dibangkitkan. Itu lebih dari 2 kali. Yang diajar lupa ingat. Lu jawab cepat, yang diajar lupa ingat. Lupa. Bayangkan yang ngajar Tuhan Yesus sendiri, yang diajar bisa lupa. Apalagi ngajar model-model kita, kalau nggak serius jadi apa yang diajar? Boleh nggak saya berpikiran seperti itu? Maka itu jangan khotbah kalau ngomong ujung kasihan. Saya ini seorang penerjemah juga. Saya capek kalau terjemahkan orang ngomongnya cepat. Yang terjemahkan capek, yang dengar juga capek. Karena bingung mana. Tapi kalau kita ngajar jangan cepat-cepat. Setuju ya? Per kata, per kalimat, dan intonasi penting. Intonasi toh
nada bicara. Sesuaikan intonasi kita dengan kalimat. Kalau itu kemarahan Tuhan, baca dengan marah. Kalau itu penegasan, baca dengan tegas. Kalau saya minta tadi suruh baca dengan tegas, ada itu penting. Jadi benar-benar tahu dan tahu benar-benar itu beda. Yang ditulis di situ benar-benar tahu atau tahu benar-benar? Tahu benar-benar bahwa Yesus tahu benar-benar apa? Ayo, saya nggak dengar. Mereka tahu benar-benar bahwa sudah selesai atau masih ada? Ada. Terus kalimat terakhir. Saudara perhatikan. Ayat ini pendek, tapi di dalamnya isinya luar biasa. Coba renung. Semua tempat pelayanan kita, kalau orang-orang di daerah itu hanya tahu bahwa kita diutus oleh sebuah organisasi, tapi mereka tidak tahu benar-benar kita datang berasal dari Bapa, beda nggak bentuk pelayanan kita? Nah, coba jawab, beda atau tidak? Menurut Yohanes 17 ayat 8. Jadi otoritas Tuhan Yesus sehingga mereka tahu benar-benar, sehingga mereka tahu Yesus diutus siapa, sehingga mereka tahu Yesus berasal dari siapa. Itu karena Tuhan Yesus tidak menyampaikan doktrin, tapi segala firman. Itu otoritas. Saya ulangi lagi, bawalah surat gereja setumpuk, surat organisasi, utusan ke daerah-daerah kita pelayanan. Percayalah, setan gak ngerti. Setan hanya perlu tahu saudara dan saya diutus siapa, datang dari mana. Tolong sampaikan kepada rekan-rekan hamba Tuhan yang sering mengeluh, aku sudah pindah 4 kali, kok nggak berhasil terus. Katakan pada dia, jangan pindah lagi, beresin hidup. Betul? Hamba Tuhan yang gagal, lagi sekali saya berkata, bukan karena belum kuliah teologi, karena masih pakai motor, nggak pakai mobil, ngawur aja. Ada loh teman saya pendeta, saya marah. Buat saya, kalau hamba Tuhan tetap pakai motor, itu pasti ada nggak berkenan. Saya bentak, setan pergi kamu dalam nama Yesus. Ya betul nggak saya berkata ini? Ayat mana? Kalau hamba terus pakai mobil, pernah dengar nggak ada khotbah seperti itu? Ini kan kurang ajar, betul. Gimana? Maka itu saudara, setelah kita tahu Yohanes 17 ayat 8, catat. Otoritas kita bukan karena pengalaman pelayanan kita, bukan karena berapa tahun kita melayani, bukan karena kita hafal ayat kita, bukan karena gedung gereja besar, bukan karena jemaat kita sekian banyak, tapi otoritas yang Tuhan beri kepada kita, sehingga mereka percaya, setan pun tahu kita diutus siapa. Kalau segala firman kita beritakan kepada dunia. Ini tahu buat Tuhan, bukan doa. Ini luar biasa. Jadi kalau setan-setan tahu kita berasal dari siapa, kan ada katanya, dan kita diutus siapa. Wih, pelayanan ini luar biasa. Ini yang kita temukan. Kita ini sebagai hamba Tuhan adalah, masa lupa lagi, wakil Tuhan. Jangan lupa, wakil. Saya membaca di firman Tuhan, ternyata penyebab utama, bukan satu-satu, saudara dan saya tidak punya otoritas, bukan karena kita kurang doa puasa,
Bukan karena kita kurang hafal ayat Alkitab, bukan karena kita doanya kurang lama setiap hari harus sekian jam. Tidak. Penyebab utama otoritas gagal bekerja dalam hidup kita ketika kita tidak mengampuni. Sederhana. Ketika kita tidak mengampuni. Izinkan saya mengatakan kalimat. Ternyata yang disebut status hamba Tuhan adalah orang yang paling sering disakiti. Oh, enggak semuanya. Puji Tuhan. Bisa tanya ya atau tidak? Saya ulangi lagi. Kalau kita berstatus hamba Tuhan, berarti kita adalah orang yang sudah sering disakiti. Amin. Nah, hamba Tuhan sakit hati yang paling sakit itu kalau jemaatnya yang digembalakan menyakiti. Diam saja. Betul tidak? Iya. Lu ya atau tidak? Saya tanya. Cuma soal malu-malu lah. Saudara, ketika setan tahu, dengar ya, ketika setan tahu saudara dan saya punya otoritas. Gara-gara apa otoritas tadi? Ayo. Dari mana dapat otoritas? Karena kita telah menyampaikan, ayolah susah benar. Karena kita telah menyampaikan segala firman yang telah kudengar dari Bapakku. Jangan lupa. Maka itu doktrin adalah firman yang disampaikan oleh gereja tertentu. Karena masing-masing gereja punya doktrin. Betul? Walaupun semua doktrin gereja pasti jawabannya berasal dari Alkitab. Cuma Alkitab yang dipotong-potong, itu aja jawabannya. Yang enggak utuh, enggak lengkap, enggak segala firman. Ini luar biasa. Setuju saya ngomong yang disebut hamba Tuhan pasti sudah sering disakiti. Yang paling sakit yang nyakiti siapa? Puji Tuhan. Udah serius itu. Betul kan? Nah, kita lihat akhir perjalanan Tuhan Yesus. Akhir sebelum dia naik ke surga, dia hampir gagal. Maka itu saya bisa belajar untuk dia mengampuni. Hampir. Berapa kali Petrus nyangkal Tuhan Yesus? Nggak teliti baca Alkitab 7 kali. Ayo, mana ayatnya? Nah, ayatnya cari sendiri cuma saya itu. 3 kali waktu pengadilan Tuhan Yesus di rumah imam besar Kayafas. Ayat berpokok. Keempat kali dia menyangka ketika Maria Magdalena sebagai murid pertama, murid perempuan juga yang pertama yang mengunjungi kubur Yesus. Betul tidak? Dia kaget, kok pintu kubur batu sudah miring sudah keluar. Kemana ini? Siapa membolehkan batu sebesar ini? Yesus yang nggak ada. Maria Magdalena lari kembali ke kota memberitahukan kepada saudara-saudara yang lain. Petrus percaya tidak? Saya tanya Petrus percaya? Berita itu menggemparkan. Maka Maria ibu Yesus bersama murid-murid perempuan lain, tertulis di Yohanes, mereka mengunjungi kubur Yesus. Mereka juga kaget, kuburnya kosong. Baliklah mereka ke kota, ribut. Mereka melihat kubur kosong Yesus. Petrus percaya tidak? Lu saya cepet lah. Tidak. Berapa kali? So, berapa kali? 5. Mau ngajak pulang aja. Yang ke-6, 2 murid laki-laki masih ingat, yang kecewa juga Yesus tidak bangkit. Mereka pulang kampung. Masih ingat kemana kampungnya? Emmaus. Akhirnya Yesus nongol. Kaget mereka, lari lagi balik ke Yerusalem, beritahu, kami ketemu guru. Petrus percaya tidak? Ketujuh, dia kembali ke hidup yang lama, menangkap ikan. Betul? Yohanes 21. Ya atau tidak?
ajar kok enak. Nah, kurang ajarnya Petrus. Maka itu tolong ya, satu hari kalau anak laki lahir, cucu laki lahir, jangan kasih nama Petrus. Yang sudah punya nama apa mesti gak usah diganti, mesti diganti. Biarin aja. Kenapa saya nggak suka nama Petrus? Ya mulai begini orang. Nggak pernah tegas, pelan-pelan, nggak suka. Maaf, saya bilang. Jangan putus asa. Yang sudah punya nama Petrus nggak apa-apa. Jangan ganti nama, bayarnya mahal. Dengar. Kurang ajarnya Petrus. Dia menyangkal yang paling fatal. Kalau saudara ingat Lukas 5, pertama kali dia jumpa Yesus, masih ingat? Dapat ikan banyak. Alkitab menulis dia tersungkur di bawah kaki Yesus dan berjanji, aku tinggalkan semua, aku mau ikut Guru. Masih ingat? Maka Tuhan Yesus berkata, kalau begitu, mulai hari ini kamu bukan penjala ikan, tapi penjala manusia. Dalam kekecewaannya dia lupa kembali ke nangkap ikan. Nah ini, maka itu kalau kita pernah terikat dosa apa saja, barang-barang itu jangan disimpan di rumah, tahu setan bisa datang lagi. Berarti Petrus masih nyimpen perahu dan jalannya. Maka itu ketika dia kecewa, setan ganggu, masih ada kok barang. Ngerti nggak ilustrasi penjelasan ini? Nah, lebih jahatnya lagi, dia berdosa kok ngajak yang lain. Nah, betul nggak? Kita ikut nggak nangkap ikan lagi malam itu? Coba jawab. Nah, termasuk Yohanes, saudaraku, kenapa ikut semua? Ayo, logikanya. Kalau Yesus model kita apa ini anak-anak ini? Coba jawab, saya tanya. Kalau Yesus model kita apa ini? Bukan enak. Saya balikin perahu biar masuk laut cuma. Orang ajar betul dong. Punya tenggelamkan. Saudara, tapi enggak dengan Tuhan Yesus. Amin. Maka itu saya berkata Yesus akan gagal. Jujur. Itu sudah ingat. Siapa yang tanya bagi-bagi anak-anak? Dapat ikan enggak? Enggak dapat semalam-malam tanya dapat ikan. Masih jawabnya enggak gitu loh. Kira-kira gitu bukan? Kerja capek-capek ditanya hasilnya mana? Enak saja kamu. Terus Yesus berkata, tebarkan jalanmu di sebelah kanan. Masih ingat? Siapa yang ingat duluan itu gurunya? Yohanes. Itu guru. Yohanes hafal suara. Petrus refleks. Langsung terjun ke air, berenang ke dalam. Jujur, setelah disangka, kalau saudara baca Injil Markus lebih gila lagi. Dalam Injil Markus ditulis ketika seorang anak gadis kecil, masih ingat, salah satu pembantunya imam lewat di depan Petrus sedang berdiam karena dingin. Loh, kan kamu juga salah satu dari pengikut orang itu. Betul nggak Markus tulis anak kecil, gadis lah. Markus menulis, sumpah aku nggak pernah kenal orang itu. Jadi kurang ajar pakai sumpah lagi. Ayo, kalau Yesus model kita cepetan. Begitu ketemu Petrus setelah sekian banyak kali menyangka, kita apain orang itu? Ayo cepetan lah, saya tanya kok. Apa itu? Kutuk, betul. Apa lagi? Apa lagi? Kelindiran linting lengan baju, tonjol. Itu kalau Yesus seperti saya. Saudara belajar. Maka itu saya berkata, penyebab utama otoritas kita hilang ketika kita tidak mengenal. Kenapa? Bukan karena kita kurang berdoa. Otoritas kita hilang. Bukan karena kita gak pelayanan. Bukan. Tidak mengampuni. Kenapa? Sebab Papa kita itu kasih. Maka begitu kita tidak mengampuni, kita menghancurkan diri. Dan iblis sangat berhasil
merusak hidup hamba-hamba Tuhan gak punya otoritas karena tidak mengerti. Coba saya terjemahkan. Apakah kau mengasihi aku, Simon anak Yunus? Ya Tuhan, aku mengasihi. Jawab Yesus apa? Ayo cepat jawab, ini penting. Kita akan bongkar kalimat ini apa? Gembalakan domba-dombaku, beri makan domba-domba. Coba. Posisi gembalakan domba-domba ini posisi apa? Ayo, kita harus tahu posisi apa gembalakan domba-domba. Enggak, apa? Enggak dengar? Pemimpin, bukan. Salah. Oke ya. Dari awal kita sudah belajar hamba Tuhan itu apa? Wakil Tuhan. Yesus itu siapa? Gembala. Gembala agung akan naik ke surga. Nanti di dunia tidak ada gembala. Dan ketika Yesus bicara kepada bajingan satu ini, pernah saya sebut ini Petrus bajingan? Loh kok nggak percaya? Nyangkal 7 kali gak main-main. Mengajak teman-teman ikut berdosa. Ini penjahat, saudara. Betul atau tidak? Lalu diberi tugas gembalakan domba-domba. Ini loh saya mau tanya. Berarti ini posisinya apa? Salah, menggantikan Yesus. Karena gembalanya kan naik ke surga. Ayo, masuk akal nggak? Oke, saya beri perumpamaan. Anggap aja semua kita ini pengusaha semua. Lu kok nggak percaya? Ya, pura jadi pengusaha. Oke, dengar. Mau usaha kita sangat diberkati Tuhan. Maju. Tiba-tiba 3 bulan terakhir omset perusahaan saudara turun. Turunnya nggak main-main. Ada apa ini? Ya, akhirnya ketahuan. Ternyata orang kepercayaan saudara itu menyangkal perusahaan saudara dengan cara ada pelanggan telepon, jangan beli di sini lagi, sudah berubah program. Nggak benar ini sekarang, campurannya sudah beda, kualitas sudah buruk, ngomong terus begitu. Nah, karena ini orang kepercayaan, maka pelanggan tahu. Nah, begitu saudara belum pecat orang ini, dia mundurkan diri. Enak nggak? Pakai pesangon karena dia mundur diri. Berarti perusahaan saya rugi nggak? Coba jawab, perusahaan saya rugi tidak? Rugi. Tapi puji Tuhan, bangkit lagi setelah orang ini nggak ada. Ini ilustrasi ya. Berapa waktu kemudian mantan penjahat ini balik ke saudara melamar kerjaan lagi. Kira-kira saudara terima tidak? Nah, bukan Yesus. Ketahuan sekarang. Ketahuan itu bukan Yesus. Oke, sambil ketawa tapi saya menangis terus. Kok bisanya hati Yesus seperti itu? Gembalakan domba-domba. Jadi begini, kalau toh saudara terima mantan penjahat ini karena saudara masih baik hati, kira-kira kasih posisi apa? Nah, hobi dulu, ya, nyapu-nyapu, ya udah bersihkan WC. Tapi kalau kita Yesus, oke, aku terima kamu, langsung direktur. Lu kan direktur ini menggantikan Yesus kok? Lu ya apa ini? Dunia butuh ini. Enggak aneh. Dunia membutuhkan sikap ini. Sambil kita tetap mendengar firman ini. Dan kalau ada di antara saudara masih ada orang yang belum saudara ampuni, karena di jemaat yang kita rawat dan gak punya apa-apa, sampai kita baptis, sampai kita muridkan jadi orang hebat, ternyata mukul dari belakang, tetap ampun. Karena itu otoritas. Maka itu iblis gak suka kita berhasil.